Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Bulan Maret ini kawan merupakan bulan terakhir bagi Magnus Carlsen menjadi juara dunia catur klasik. Setelah tahun lalu dia memutuskan untuk tidak lagi berlaga di kejuaraan dunia catur klasik kawan. Sudah tidak ada lawan yang bisa memotivasi dia. Bulan April nanti akan kita temui juara dunia baru kawan. Apakah Ian Nepomniachtchi ataupun Ding Liren, dan kejuaraan dunia itu digelar di Kazakhstan. Kita tunggu saja kawan juara dunia baru itu, dan jangan lupa nanti ulasan-ulasannya di channel catur kesayangan kalian, Legenda Catur Dunia. Akhir-akhir ini memang Magnus Carlsen ini jarang terlihat di permainan klasik kawan. Bahkan ada statement bahwa dia akan sedikit libur, tidak bermain di turnamen-turnamen klasik, akan menikmati catur cepat kawan, baik over the pot ataupun secara online. Tapi dia kemarin masih menyempatkan diri untuk bermain klasik kawan di turnamen Norwegia Team League bersama klubnya, yaitu Overspill Chess Club. Bermain 3 game kawan, 2 kali menang dan 1 kali remis. Remis saat melawan David Howell ini kawan, ya temannya sendiri mungkin kong kali kong memberikan kesempatan David Howell ini mendapatkan elo sedikit kawan. Ya mungkin tidak begitu juga, hanya bercanda admin kawan. Dan coba kita akan ulas permainan salah satu game Magnus Carlsen kemarin kawan, tapi tidak melawan David Howell karena berakhir miss, jadi kurang menarik. Saya ambil permainan saat menghadapi Grandmaster sesama Norwegia sendiri kawan, dan Magnus Carlsen di sini pegang putih, mengawali dengan kuda F3 ready opening dan pion D5. Carlsen melanjutkan pion E3, kuda F6. Pion C4 tantang Carlsen ditolak, tentu saja jika diterima memberikan kesempatan gajah terang putih keluar lebih cepat kawan. Ditolak tadi dengan pion E6 oleh hitam kawan, dan Carlsen melanjutkan kuda C3, pion C5. Bukan saatnya kawan bermain dengan pion C5 seperti ini kalau menurut perhitungan Stockfish. Stockfish menyukai gajah E7 segera rokade di langkah berikutnya, atau gajah D6, atau pengembangan kuda B ke D7 kawan. Ini memberikan kesempatan Carlsen dobrak dengan pion D4-nya kawan. Mungkin tadi memang untuk persiapan menghadapi pion D4 putih ini dia bermain dengan pion C5, kuda C6 pilihan berikutnya bagi hitam, tidak lagi berkembang ke petak D7. Dan di sini hitam melanjutkan dengan pion D pukul pion C4. Mungkin kalian tertarik dengan langkah pion C pukul pion D4 ini kawan. Mungkin berhasil menciptakan pion terpisah, tapi masih cukup lazim permainan pion terpisah dalam permainan semi taras ataupun taras defense kawan. Tapi memilih dengan pion D pukul pion C4, gajah ambil balik pion C4. Dan di sini kawan, pion A6 merupakan pilihan terbaik dari hitam kawan untuk mendapatkan tempo pion B5, mungkin pion C4 di langkah berikutnya. Carlsen tidak peduli bermain dengan pion pusatnya, pion E4 untuk coba ganggu kuda, mungkin gajah G5 siap dimainkan. Dan hitam melanjutkan dengan pion C pukul pion D4. Pion B5 merupakan pilihan terbaik kawan. Dan setelah gajah biasanya tarik mundur ke petak B3, kalian baru melakukan pertukaran. Dan kalian mempunyai petak yang siap diisi oleh gajah terang di diagonal terang panjang. Tapi memilih dengan pion C pukul pion D4, kuda ambil balik pion D4, gajah D6, menteri E2. Berkoordinasi dengan pion serta gajahnya kawan, tidak terburu-buru untuk rokade. Kalau putih sampai rokade, yang dikhawatirkan mungkin adalah menteri C7 kawan. Pressure pion di sini, pressure gajah di sini kawan. Kalau menteri ini bergerak ke petak E2, tentu gajah ini akan diluncurkan, raja bergeser ke petak H1, gajah mundur ke E5, dan di sini bisa bermain dengan langkah kuda ke petak F3. Mungkin itulah kelanjutannya kawan. Oleh karena itu, Carlsen koordinasi dulu terhadap pion ataupun gajahnya untuk melindungi gajah sebelum ada potensi menteri C7. Menteri C7, gajah G5, gajah D7 melanjutkan pengembangan, menyerahkan kuda F6-nya, merusak struktur kawan yang bisa dilakukan oleh putih, tapi Carlsen tidak tertarik bermain dengan langkah kuda F3. Salah satu pilihan terbaik adalah sikat kuda ini kawan, yang memang idenya seperti itu, benteng akan mempunyai lajur G. Itulah yang dikorbankan oleh hitam, strukturnya rusak, tapi dia mempunyai jalur serangan kawan. Langkah terbaik lainnya adalah benteng D1 kawan, tapi Carlsen memilih langkah kuda F3. Kuda C6, dan di sini ada opsi nanti rokade panjang kawan, tetap merelakan kudanya supaya dipukul dan lajur G terbuka, tapi Carlsen masih belum tertarik. Menarik mundur gajah ke B3, dan di sini kawan pion H6 salah satu pilihan untuk memaksa gajah ini bergerak. Apakah mundur atau melakukan baku hantam seperti ini kawan? Opsinya nanti rokade panjang.
tapi memilih langkah kuda ke petak G4. Logis juga untuk persiapan hantam pion H2 ini kawan jika rokade pendek. Carlsen belum tertarik kawan. Di sini Stockfish menyarankan rokade panjang, tapi Carlsen menggeser benteng D1. Kuda ke pusat ke E5, gajah mundur ke H4. Kuda pukul kuda F3 diambil balik oleh menteri. Dan di sini kuda ke A5 coba incar gajah terang. Di sini dibiarkan Magnus Carlsen memilih menantang pertukaran gajah gelap di G3. Diterima gajah pukul gajah G3, diambil balik oleh pion H. Carlsen mempunyai lajur H semi terbuka sekarang kawan. Dan di sini kuda sikat gajah B3. Carlsen mempunyai dua pion yang bertumpuk kawan di lajur B dan di lajur G. Tentu ini kurang menyenangkan dalam permainan endgame kawan. Rokade dan di sini Carlsen melangkah menteri F4 menantang pertukaran, diterima, diambil balik. Tapi dengan bertumpuknya pion, menurut Carlsen tak masalah. Dia mempunyai kuda yang luas untuk bergerak kawan. Seperti biasa mengendalikan permainan endgame. Dan kita lihat saja nanti apa yang bisa dilakukan oleh Carlsen kawan. Gajah ke C6 menghindari potensi ancaman benteng. Pion F3 membentuk rantai pion yang solid kawan. Pion F5 ditolak oleh Carlsen menempatkan pion-pionnya di petak gelap kawan. Benteng AD8, raja bergerak maju ke E2, benteng pukul benteng diambil balik oleh benteng. Raja F7 juga mulai bergerak, raja putih mulai ke pusat kawan untuk coba kontrol petak-petak ini. Mungkin nanti raja bergerak ke sini dan menantang pertukaran, bisa jadi kawan. Raja ke E7, di sini kuda ke E2 mencari posisi yang strategis ke pusat nanti, mencoba pertukar gajah mungkin kawan atau pressure pion yang ada di peta E6 nanti. Gajah D5, kuda D4 untuk melindungi pion dari ancaman gajah jelas kawan. Dan di sini pion G6, benteng digeser ke H1, benteng F7 pertahankan baris ketujuhnya, pion B4 coba diadu nanti di langkah berikutnya kawan, agar tidak mempunyai pion yang double. Raja mundur ke D8 untuk membuka akses bagi bentengnya menjaga baris ketujuhnya kawan. Dan di sini pion diadu, ditolak raja ke C7, benteng C1 lanjut Carlsen, raja B6 dan pion B pukul pion A6, pion B pukul pion A6. Di sini benteng C8 kawan, ini cukup mengkhawatirkan bagi hitam, di mana bentengnya Carlsen ini sudah menusuk area pertahanannya kawan. Tapi ya masih aman-aman saja untuk sementara waktu. Masih ada gajah ataupun benteng mencoba menantang pertukaran nanti. Pion A5 mulai didorong dan di sini raja D3. Tadi Carlsen juga punya opsi dengan benteng E8 bersama kudanya. Sikat pion ini yang sudah tidak bisa di backup lagi kawan. Kemungkinan benteng ini akan ke petak B7 ingin mendapatkan pion yang di sini. Dan kalian bisa melanjutkan raja bergeser ke petak D3 sekarang. Tapi Carlsen memilih langsung rajanya ke petak D3 terlebih dahulu. Dan di sini benteng G7. Carlsen masih punya opsi dengan benteng E8 tapi memilih petak D8. Sekarang raja ke pusat mendekati kuda kawan. Ternyata langkah ini adalah langkah kesalahan, di mana dia meninggalkan lajur B yang bisa diisi oleh Carlsen kawan, dan langsung diisi oleh Carlsen dengan benteng B8. Pilihan terbaik lainnya bagi hitam adalah benteng ini ke lajur B kawan, mengisi lajur B dan persiapan sikat pion yang ada di peta B2 nanti. Itulah kenapa tadi Carlsen bergerak untuk mendekati pion lemahnya, pion yang sendirian ini kawan. Tapi hitam memilih dengan rajanya ke C5 dan langsung kawan di cut off oleh Magnus Carlsen dengan benteng B8. Memaksa benteng hitam digeser untuk menantang pertukaran. Carlsen sedikit menolak kawan, menunda ambil pion E6 terlebih dahulu tempo skak. Kalau diambil oleh gajah artinya bentengnya sudah tidak mendapatkan dukungan, diambil oleh benteng putih. Hitam memilih mengamankan raja kawan dan tetap mengamankan bentengnya. Barulah sekarang benteng pukul benteng diambil balik oleh gajah. Kita temui permainan endgame kuda versus gajah terang. Cukup menarik permainan endgame seperti ini kawan. Tapi di sini Magnus Carlsen terlihat sudah sangat bagus posisinya dengan mempunyai satu pion bebas kawan di lajur pusat. Tinggal 3 petak lagi. Raja ke D4 kawan meninggalkan pionnya. Tentu kalau didekati oleh raja hitam, maka nanti pion ini akan leluasa untuk promosi kawan. Nanti raja akan mencoba membackup petak-petak terang ini agar tidak diisi oleh gajah. Gajah C6 dan di sini kuda manuver ke C5, pion H5. Di sini pion didorong maju ke B3, menghentikan potensi pion ini didorong juga kawan dan membatasi pergerakan raja hitam. Pion H4, pion E6,
Di sini gajah mundur ke A8. Sekarang kuda mulai manuver, tempo skak kawan. Raja ambil pion B3 dan kuda ke E5. Di posisi ini John Hammer menyerah. Karena petak bagi gajahnya sudah dikontrol oleh kuda dan sudah tidak punya kesempatan lagi untuk membackup pion yang leluasa, tinggal 2 petak ini kawan. Itulah kawan salah satu game terakhir Magnus Carlsen sebagai juara dunia klasik. Kita tidak tahu 1 bulan ini masih ada game-game apalagi kawan dari Magnus Carlsen. Tapi kalau lihat jadwalnya sih sudah tidak ada partai resmi yang akan dimainkan oleh Carlsen di permainan catur klasik kawan. Jadi kemarin ini merupakan game-game terakhir Magnus Carlsen sebagai juara dunia catur klasik. Game ini tak perlu kita lanjutkan lagi, sudah sangat jelas kawan. Putih akan leluasa untuk mendorong pionnya promosi. Sudah tidak bisa dicegat lagi kawan. Sudah kalah cepat kawan, kalau hitam memaksa mendorong pionnya sudah kalah cepat dengan putih nanti. Oke, kita tunggu bulan April nanti kawan siapa yang menjadi juara dunia baru, Yanni Pokah atau Ding Liren. Oke, terima kasih kawan sudah mampir kembali, dan bagi kawan-kawan yang baru mampir silakan dukung channel kami, subscribe channel kami kawan agar mendapatkan notifikasi dari channel kami dan dapatkan ulasan-ulasan terbaru turnamen-turnamen catur dunia. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.